Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, ketemu lagi ya dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membahas tentang takwa, karena kami nilai taat saja belum cukup, perlu definisi ulang takwa. Sebagai latar belakang, saya ingin kembali menyampaikan kisah iblis. Jadi kalau ada pertanyaan apakah iblis beriman kepada Allah dalam arti percaya bahwa Allah itu ada, pasti kita sepakat menjawab iya. Apakah iblis beriman bahwa malaikat itu ada, bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran itu kitabullah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, bahwa akhirat itu ada? Pasti kita sepakat bahwa iblis percaya itu semua. Lalu kenapa iblis jadi makhluk terlaknat? Apakah iblis tidak pernah ibadah? Kita tahu iblis hebat ibadahnya. Dan pertanyaan lagi, kenapa iblis jadi makhluk yang dimurkai Allah? Jawabannya juga jelas, karena iblis tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa tidak mau? Karena iblis merasa lebih mulia dari Adam. Jadi iblis terusir bukan karena tidak sujud, tapi karena sombong. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-A'raf 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas shaghirin. Dia Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis itu sebelumnya taat, ahli ibadah, tapi karena masih ada iri dengki dan sombong, maka terusir dari surga. Artinya, kalau kita mengandalkan taat saja untuk menjadi takwa, ini masih berisiko besar, karena dikhawatirkan masih ada sifat seperti yang dimiliki iblis. Untuk itu, perlu definisi ulang takwa, karena definisi takwa selama ini fokus pada ketaatan saja. Pemirsa, sajian ini mencoba menyelami makna takwa dan mencoba merumuskan ulang takwa dengan meramu semua pendapat yang ada, kemudian divalidasi dengan ayat Al-Quran. Pengertian takwa secara bahasa, banyaknya definisi dan deskripsi tentang takwa justru membuat kita bingung dan samar memahami konsep takwa ini. Beberapa definisi dan deskripsi umumnya menjelaskan secara singkat dan parsial, bagi orang awam tidak mudah dalam mengamalkannya karena tidak mengerti. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqaya atau waqo dengan alif bengkok, kemudian wawu diganti ta, hurufnya diganti wawu jadi takwa. Kata waqo sendiri secara bahasa bermakna menjaga, melindungi, memperbaiki. Takwa juga berarti batas atau sekat. Kemudian kita tinjau beberapa deskripsi tentang takwa. Allah menjelaskan salah satu makna takwa sebagai pemeliharaan atau penjagaan. Bagaimana dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Takwa sebagai visi masa depan, yaitu untuk memikirkan bekal untuk masa depan, yaitu kehidupan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita lihat beberapa deskripsi takwa ya dari hadis maupun para sahabat. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada baginda Rasulullah SAW, maka pesan paling pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya adalah takwa. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa adalah takut kepada Allah Al-Jalil, yaitu yang Maha Agung, mengamalkan tanzil Al-Quran,
rela dengan al-qalil yang sedikit dan bersiap-siap menuju ar-rahil atau kematian. Ibnu Abbas radhiyallahu an, takwa adalah orang yang takut kepada Allah dan siksanya. Juga mendefinisikan takwa sebagai takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, takwa adalah taat kepadanya semata dan tidak bermaksiat kepadanya, selalu mengingatnya dan tidak melupakannya, serta bersyukur terhadap nikmatnya. Kemudian Thalaq bin Habib radhiyallahu an, takwa adalah beramal dengan mentaati Allah di atas cahaya darinya, dengan mengharap pahala darinya, dan meninggalkan maksiat kepadanya di atas cahaya darinya karena takut sanksinya. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an menggambarkan takwa dengan ilustrasi yang intinya adalah hati-hati. Ketika ditanya tentang takwa, pernahkah engkau melihat jalan penuh dengan duri? Jawabannya, bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melewati duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Imam Al-Jurjani, takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Sedangkan menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, takwa diambil dari rumpun kata wiqayah yang berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah, melihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Intinya memelihara kaki dengan jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Sedangkan definisi yang masyhur, takwa itu definisikan sebagai imtitsalul awamirillah wa jitnabahu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiratan wa batinah. Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya baik secara sembunyi maupun nyata, secara lahir maupun batin. Pemirsa, untuk dapat memahami konsep takwa secara utuh dan menyeluruh, di sini dirumuskan dimensi takwa dari rukun agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Artinya, takwa harus dilihat dari semua dimensi sekaligus, jangan terpisah. Untuk itu dibuat koordinat 3 dimensi untuk dapat menggambarkan takwa secara utuh. Dari dimensi iman, takwa kepada Allah harus didasari ketauhidan yang murni. Lawan dari tauhid adalah syirik, baik besar maupun kecil, yang nyata maupun yang sembunyi. Dalam Al-Fat 26, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ija'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyati wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa lazamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kami akan mengazab orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa atau kalimat tauhid. Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari dimensi Islam, takwa harus hanya mengambil yang halal dari amal, tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Dalam hadis Bukhari 6021, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Dari dimensi ihsan, takwa karena ada takwa karena harap atau takut, dan ada takwa karena cinta. Di level awal, takwa manusia beramal karena takut neraka dan berharap surga, tapi di level lanjut beramal atas dasar cinta. Dalam Al-Baqarah 165, Bismillahirrahmanirrahim, minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Dengan demikian, kita bisa menggambarkan model takwa seperti berikut. Pemirsa, ini model takwa 3 dimensi yang sumbu ke atas, yaitu iman, sumbu ke kanan Islam, dan sumbu yang ke arah kita di sini, ya, arah ke 3 dimensi, itu adalah sumbu ihsan. Nah, untuk tauhid, yang tertinggi adalah
Untuk iman tertinggi adalah tauhid dan bawah adalah syirik. Untuk yang Islam ya, ada haram, ada wajib, ada sunnah. Kemudian ada juga subhat, dan ini tentang ihsan, ada cinta, ada harap, takut, dan ada yang membangkang. Dari model ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kriteria yang paling takwa adalah yang paling tauhid dalam ibadah, paling rajin mengerjakan perintah, sunnah apalagi wajib, mengerjakan bukan karena berharap surga dan atau takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Secara logika, yang paling takwa tentunya adalah Nabi Muhammad SAW karena berfungsi sebagai contoh. Berikutnya kita lihat level takwa atau tingkatan takwa atau derajat takwa. Dari modal takwa di atas tadi, tanpa ada batas-batas. Batas antara syirik dan tauhid, batas antara wajib dan haram. Di antaranya ada makruh, batas antara takut dengan membangkang. Dengan kerangka ini, takwa bertingkat-tingkat atau level atau derajat ya. Level 1 yang masih dekat dengan sumbu koordinat, berarti iman masih lemah, kadang taat, kadang maksiat. Taat pun karena takut, ibadah pokoknya saja. Nah, itu pun juga dengan malas-malas. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang takwa yang dijelaskan di Al-Baqarah 3-4 itu masih level 1. Ada juga orang yang di level 0. Seperti dilukiskan dalam Al-Hajj 11. Minan nasi may ya'budullah ala harf. Wa nasabahu khairun ma'an nabi. Wa nasabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan dia pun tenang, akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pemirsa, kita lihat ujian ketakwaan. Hidup itu adalah ujian. Begitu kita ingin takwa, kita juga diuji. Selama kita hidup, pasti diuji. Demikian pula ketika kita bertekad untuk takwa, Allah berfirman dalam At-Taubah 16, Am hasibatum an tutraku walama yang lamillahu ladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina warijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji? Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan, belum punya bukti orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berjihad di sini tentunya adalah dalam ayat ini adalah kesungguhan, usaha keras untuk terus menuju Allah. Apakah memang benar mengharapkan cinta Allah? Jadi ujian akan datang dalam bentuk ujian iman, ujian Islam, ujian ihsan. Pemirsa, tatkala iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, iblis menolak hanya karena kemuliaannya terusik. Artinya, iblis menempatkan perintah Allah di bawah kepentingan dirinya, di bawah egonya. Iblis menomorduakan Allah. Iblis terjebak dalam kemusyrikan. Iblis terjerumus dalam syirik karena iri, dengki, dan sombong. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa rajin ibadah bisa gagal tatkala menghadapi ujian. Ujian ketakwaan kedua adalah terhadap Nabi Adam AS. Allah sebutkan dalam surat Toha 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya walam najid lahu azma. Sungguh telah kami perintahkan, wasiatkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan. Jadi akibat bujuk rayu iblis, Adam lupa pesan Allah, wasiat Allah, juga karena tidak ada tekad yang kuat atau azam. Dari kisah Adam ini kita harus terus waspada dan harus punya tekad kuat. Dari dua kisah tadi, kita perlu sadar untuk terus memperbaiki hati agar tidak iri, dengki, merasa lebih dari orang lain, karena ini bisa menyebabkan ego kita melampaui Allah. Saat itulah hakikatnya kita menyembah diri kita atau syirik. Kedua, harus tetap waspada, terus menghubungkan hati kita kepada Allah saat ada godaan, terutama yakin bahwa godaan setan itu hanya mencelakakan kita. Bertekad kuat untuk meraih cinta Allah. Dengan cinta Allah pasti mendapat ridho dan rahmat Allah tanpa harus diminta. Artinya, untuk jadi orang takwa harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Karena itulah perlu definisi ulang takwa. Baik,
Pemirsa, sekarang kita lihat definisi ulang takwa. Dari beberapa pendapat dalam menjelaskan takwa, ada butir-butir ide yang bisa kita kumpulkan untuk diramu, seperti menjaga, bekal akhirat, pokok segala perkara, takut, rela atau ridho, takut syirik, taat, mengingat Allah, bersyukur, beramal, hati-hati, meninggalkan sebagian yang dihalalkan, memelihara hubungan baik dengan Allah, jangan sampai terperosok. Jadi jika kita menerapkan sendi rukun agama yang mencakup iman, Islam, dan ihsan, sebenarnya butir-butir itu bisa kita proyeksikan ke dalam model kerangka 3 dimensi tadi itu. Ya, untuk itu kita coba proyeksikan. Dari sisi iman, takwa harus bebas dari syirik, baik yang nyata maupun yang sembunyi, yang besar maupun yang kecil, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ihsan, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari sini, ternyata definisi takwa itu sudah dijelaskan dalam Ali Imran 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat disebutkan motivasi ibadah dulu, yaitu cinta kepada Allah, sebab itu yang menggerakkan ibadah kita, yang memotivasi ibadah kita. Kemudian mengikuti Nabi SAW dengan target mendapatkan cinta dan ampunan Allah. Coba perhatikan lagi terjemahannya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ayat ini juga mengajarkan kalau melakukan sesuatu harus ada target. Pemirsa, ayat tadi menjelaskan kerangka dasar takwa yang masih perlu dijelaskan dengan ayat lain. Dengan menggabungkan Ali Imran 31 dan pelajaran dari Adam alaihissalam dan iblis, maka rumusan definisi takwa adalah bertekad kuat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW secara konsisten atau istiqomah, dan waspada karena cinta kepada Allah untuk mengharapkan Allah. Perlu diingat mengapa ayat ini mengikuti Nabi SAW. Kalau kita mengamalkan perintah umumnya berkaitan dengan syariat atau dimensi Islam. Sedangkan mengikuti Nabi SAW mencakup juga akhlak, ihsan, dan iman. Artinya, mencontoh Nabi SAW dari semua aspek. Oleh karena itu, dalam Al-Ahzab menggunakan uswatun hasanah, artinya contoh, teladan yang harus diikuti, bukan sekedar melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya saja. Adab dan atau akhlak umumnya dicontohkan, bukan diperintahkan. Coba perhatikan hadis berikut, yaitu Bukhari 5847 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, apabila Nabi SAW hendak masuk jamban, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun perempuan. Dari hadis ini jelas tidak ada perintah seperti masuklah jamban dan bacalah doa begini, tapi hanya menjelaskan kalau Nabi SAW hendak begini maka begitu, kalau begini begitu gitu. Dengan kata lain, ada perintah, ada larangan, ada contoh. Artinya definisi takwa di atas menekankan pada upaya mencontoh, bukan taat yang hanya berkonotasi perintah. Kemudian konsisten pada definisi di atas adalah bahwa takwa harus terus diupayakan sampai setinggi mungkin. Artinya takwa juga harus dijaga, dipertahankan, jangan sampai mendekati batas, apalagi melewati batas. Dengan konsisten berarti juga kita banyak mengumpulkan bekal. Seperti dilukiskan dalam Hud 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah konsisten di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, tentunya batas takwa. Sungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan waspada dalam definisi tadi adalah terus berinteraksi dengan Allah, sadar, ingat dengan Allah, supaya tidak mudah lupa pesan-pesan Allah. Karena jika ada godaan setan, orang yang takwa segera ingat Allah. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
Jadi aspek waspada sudah disebutkan dalam ciri orang yang takwa. Adapun aspek cinta kepada Allah adalah agar selalu menomorsatukan Allah. Jangan seperti iblis yang lebih mencintai dirinya ketimbang Allah, yang menomorsatukan dirinya daripada Allah. Terakhir, mengharapkan Allah agar Allah menjadi target, menjadi tujuan akhir. Mengharapkan Allah boleh diartikan mengharapkan ridho Allah atau rahmat Allah, terutama cinta Allah, karena kalau Allah sudah cinta kita, apapun pasti Allah beri. Dengan definisi takwa seperti ini, diharapkan bisa menjadi pakaian, sebagaimana pakaian fisik yang berfungsi menutup aurat, melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin, maka pakaian takwa bisa menutupi aib atau dosa masa lalu dan melindungi diri dari godaan setan dan hawa nafsu. Walibasu taqwa dzalika khair. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Dengan waspada, godaan akan mudah dipatahkan seperti disebutkan dalam Al-Araf 201 tadi. Pakaian takwa yang akan menutupi kesalahan aib disebutkan dalam At-Tolak 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi, menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. At-Tolak ayat 5. Kedua, takwa yang demikianlah yang bisa dijadikan bekal untuk haji misalnya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Haji yang hanya dikerjakan secara syariat dan memperhatikan niat yang ikhlas tanpa dimotivasi cinta kepada Allah bisa tergelincir ke dalam sifat narsistik, suka dipuji, ingin dipanggil Pak Haji atau ingin dipanggil Bu Haji. Kalau dipanggil Bu Haji bangga, kalau tidak dipanggil hajinya merasa nggak enak misalnya. Kemudian bekal pulang ke Allah adalah pahala yang merupakan balasan dari ibadah yang diterima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Tentunya maksud takwa di atas adalah bukan sekedar menuruti perintah, tapi keikhlasan karena Allah dan untuk Allah. Dalam ayat lain Allah tegaskan bahwa ketakwaan hati yang sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Secara lahiriah, perkurban sudah melaksanakan perintah, tapi tidak sampai diterima karena takwa itu ada di hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim 4650, takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Takwa yang demikianlah yang menjadi pokok dari segala perkara, sebab kalau penduduk suatu negeri bertakwa, yang sedemikian, pemimpinnya, pegawainya, pedagangnya bertakwa, maka Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakinna kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya, dari fakta sejarah iblis dan Adam alaihissalam, kalau dilihat dari tingkat keimanan mereka tentu tidak diragukan lagi, tapi mereka tergelincir dalam maksiat. Untuk itu definisi takwa yang hanya fokus pada aspek ketaatan perlu ditinjau ulang. Dengan pendekatan holistik, ternyata takwa sudah didefinisikan secara lengkap dalam Al-Quran surat Ali Imran 31. Definisi takwa yang diusulkan di atas tentu belumlah final. Silakan pemirsa memberi masukan. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya, untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.